Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lembaga-lembaga anti korupsi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini saya akan memperkenalkan siapa saja yang menjadi pemateri. Perkenalkan, nama saya Friska Junarti sekaligus sebagai moderator, dan Farah Aulia sebagai pemateri pertama, Iin Kurniawati sebagai pemateri kedua, dan Fauzan Saputri sebagai pemateri ketiga dan keempat. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 29 Desember 2013. KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Struktur organisasi KPK meliputi pimpinan, tim penasehat, deputi bidang pencegahan, deputi bidang penindakan, deputi bidang informasi dan data, deputi pengaduan masyarakat, serta sekretaris jenderal KPK hadir sebagai solusi atas permasalahan korupsi selama ini. KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam bentuk melaksanakan tugas bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga maupun 3. Undang-Undang Nomor 30 2002. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berdasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalis. Pengertian YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang sering kita kenal dengan nama YLBHI, merupakan lembaga pemerintah yang secara spesifik melakukan aktivasi dan pembelaan hukum kepada golongan lemah dan tertindas. YLBHI juga merupakan satu-satunya lembaga swadaya masyarakat LSM terbesar di Indonesia yang memfokuskan diri pada perjuangan penegakan hukum, demokrasi, HAM, keadilan sosial dan pembelaan terhadap kaum buruh, miskin dan marginal. Lembaga Bantuan Hukum LBH didirikan atas gagasan dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin ketiga tahun 1969. Alasan pendirian YLBHI pada awalnya gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, di pinggiran, di PHK, dan kesehariannya pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Saputri akan membacakan materi tentang Indonesia Corruption Watch atau ICW. Indonesia Corruption Watch merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat anti korupsi yang lahir pada masa bergulirnya reformasi pada Mei 1998. Kelahiran ICW tidak terlepas dari konteks perubahan sosial dalam politik. ICW sebagai salah satu aktor gerakan sosial yang menghendaki adanya perubahan sosial, yaitu ingin menghilangkan praktek-praktek dan sistem pemerintah yang penuh dengan nuansa koruptif. Prinsip-prinsip ICW: A. Integritas, B. Akuntabilitas, C. Independen, D. Objektivitas dan kerahasiaan, E.
anti diskriminasi. Selanjutnya, Transparansi Internasional Indonesia atau TII. TII merupakan lembaga cabang nasional dari Transparansi Internasional yang merupakan gerak global menentang korupsi yang berkantor di Berlin, Jerman. TII bertujuan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor usaha. Dampak positif TII antara lain cita-cita penegakan demokratis, HAM, dan keadilan sosial menjadi terarah sekaligus memberi harapan baru bagi berkurangnya perilaku korupsi. 2. Masyarakat makin mengetahui tata cara dan prosedur dalam menyampaikan kritik dan protes atas tindakan sewenang-wenang dan tak adil yang mungkin dilakukan oleh operator, pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan baik politik maupun ekonomi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.